Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil hakim adada kulli harfin kutiba wa yuktaba abadal abidin wa dahrat dahirin sallallahu alaika ya manba'al ulum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Al-babu tsani fi kaifiyatil a'malil zahirah minas salati wal bada'ati bit takbir wa ma qablahu. Bermula ini bab yang kedua pada cara amal-amal zahir daripada salat dan memulai dengan takbir dan apa-apa yang sebelum dilakukan sebelum takbir. Yang bagi lil musalli, seyogianya bagi orang yang hendak salat, idza faragha minal wudu'i wat taharati minal khubsi bil badan, apabila dia telah selesai daripada melaksanakan wudu dan bersuci daripada najis di badan, wal makani wasiyabi, dan bersih tempat dan pakaian, wasatril aurati minas surrati ila rukbah, dan menutup dia akan aurat daripada pusat sampai kepada lutut, ayyan tasiba qa'iman mutawajjihan ilal qiblah, bahwa hendaklah dia berdiri tegak menghadap kepada kiblat. Nah, ini permulaan sebelum kita melaksanakan salat, maka seharusnya dituntut tujasidin bagi orang yang hendak sembahyang itu adalah memulai dengan bersuci. Bersuci daripada najis baik itu di badan, kemudian tempat ataupun pakaian. Jadi artinya kita gunakan pakaian yang kita gunakan untuk salat ini pakaian yang bersih. Kemudian awak pulang bersih. Tempat yang akan kita sembahyangi ini tempatnya bersih. Dan kalaupun seandainya ada kehendak untuk membuang hadas, maka keluarkan dulu supaya jangan ada menahan hadas nanti ketika sembahyang. Anak kami umpama kan anak kami anak bayara, kami akan dulu. Bila anak bayara herakan dulu. Nah, jangan di saat kita sembahyang itu nanti kita menahan hendak kami macam-macam. Nah, karena ujar Rasulullah tidak sempurna sembahyang orang yang ketika itu sembahyang itu menahan dia akan hadas. Kemudian setelah selesai membersihkan tiga macam tadi, badan, pakaian dan tempat, kemudian dia melakukan akan wudu. Nah, berwudu. Dan setelah berwudu kemudian dia menutup akan aurat daripada pusat sampai kepada lutut. Ini aurat laki-laki lah, aurat laki-laki dalam sembahyang itu dari pusat sampai lutut. Itu yang wajib ditutup lah, mulai pusat sampai lutut. Nah, selebihnya daripada itu sunnah aja hukumnya. Nah, cuman ini sebagai kesempurnaan adab kita lawan Tuhan. Jangan juga kita bujur harus sembahyang abang bersalawar salawar katok aja misalnya nih. Aku aja kada bapak sembahyang dadak pembukaan. Sah aja sembahyang ya bujur aja sah, cuman secara adab kita lawan Tuhan kada adab lawan Tuhan. Kita tuh jangan menyuruh ilmunya aja, adab tuh yang lebih penting ya kan. Sulukul adab khairun min imtisalil awamir, udah ulama kan. Akan menjunjung adab itu lebih baik daripada kita itu melihat sebuah perintah. Nah, kalau perintahnya memang wajibnya itu ditutup mulai pusat sampai lutut. Nah, cuman beradab itu lebih baik daripada hanya sekedar melaksanakan perintah. Kita lawan manusia aja bila anak berhadapan kan pakaian bagus, pakaian rapi. Kita sopan bila berhadapan manusia itu dada pembukaan. Salawar handap
Sopan kalau kita berhadapan lawan orang, apalagi orang ini kita anggap orang yang terhormat, apalagi kita berhadapan lawan Tuhan, rasa ada wajar kita itu berbaju sampai pusat sampai lintuh saja ada pantas. Nah kemudian setelah kita menutup aurat, nah adapun aurat perempuan dalam sholat itu adalah seluruh badan kecuali wajah dan dua telapak tangan zahir dan telapak tangan yang batin. Nah setelah menutup aurat kemudian berdiri tegak sambil menghadap kepada kiblat. Nah, berdiri yang sempurna menghadap kiblat. Wa yurawwiha baina qadamaihi wa la yadhummuha, dan dia merenggangkan akan dua telapak kakinya dan jangan merapatkan akan keduanya. Jadi telapak batis kita itu direnggang kurang lebih sekilan, ya kah? Kilan kita biasa atau kilan sederhana. Kilan kakanakan jangan juga, ya kah? Kilan orang yang paling ganda tangan jangan juga. Kilan kita biasa, kita orang Indonesia apa kurang lebih kurang lebih sekilan lah. Telapak batis kanan lawan telapak batis sebelah kiri. Jadi jangan rapat benar, jangan juga tapi rangkang mana jangan juga sembahyang tapi rangkang. Fa inna dzalika mimma kana yastadillu bihi ala fiqhir rajuli, karena bahwasanya yang demikian itu ujar Sidin adalah sesuatu yang menjadi dalil atas fikihnya seseorang, atas pahamnya seseorang tentang agama. Nah kalau cara berdirinya pun sudah kelihatan orang itu sembahyang itu paham tentang agama atau kada. Nah, kalau dia paham agama, nah telapak batisnya itu tidak terlalu renggang benar kada, rapat benar pun tidak. Jadi pertengahan sedang-sedang aja. Waqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sufni wasabdi fi shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang daripada merapatkan akan kaki dan merenggangkan kaki dalam sembahyang. Jadi ada hadis tentang larangan daripada Rasulullah. Nabi itu melarang orang itu sembahyang dengan merapatkan akan dua kaki. Rapat ini dalam artian hampir-hampir tergatuk ke sebelahan kanan kiri, rapat benar, atau dilarang oleh Rasulullah. Dan merenggangkan pun juga dilarang oleh Nabi. Renggang nang jauh jarak antara telapak kaki kanan kiri tadi, itu dilarang oleh Nabi. Wasafdu huwa iqtiranul qadamaini ma'an, dan bermula makna asabdu di situ adalah merapatkan akan dua kaki ma'an bersama-sama, dirapatkan, yang dilarang oleh Rasulullah. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan daripadanya firman Allah ta'ala, muqarranina fil asfad, muqarranina fil asfad, mereka itu bersama-sama dicambuk dengan apa? Dibelenggu lah, makna asfad itu dibelenggu. Kalau ayat panjang dalam Al-Qur'annya itu wa taral mujrimina muqrinina fil asfad, kamu jar Tuhan melihat orang-orang yang berdosa itu bersama-sama dibelenggu dengan syaitan. Nah, jadi mereka orang-orang yang berdosa itu nanti diikat bersama-sama dengan syaitan. Nah di sini yang digaris bawahi di situ asfad itu adalah artinya bersama-sama menyamakan batis, artinya merapatkan batis, atau dilarang dalam sembahyang. Wasufnu, dan bermula makna asufnu di situ huwa rafu ihdar rijlaini, yaitu adalah mengangkat atau mengedepankan salah satu daripada dua kaki. Jadi merenggangkan dengan ranggang nang jaraknya itu jauh, ataupun letak batisnya itu kada rata sabuting taka muka, nah sabutingnya tak undur taka belakang. Nah ini pun dilarang oleh Rasulullah.
Jadi kita itu sembahyang tuh telapak batis kanan kiri itu harus rata. Nah, ujung-ujung jari itu harus sama letaknya antara kanan dan kiri. Jadi tak muka jangan juga, kemudian tak undur tak belakang jangan, jadi harus rata. Dan jari-jarinya pun dihadapkan semuanya ke arah kiblat. Nah, kalau kiblatnya ke sana berarti batis itu kena rata kayak ini, nah anakannya. Karena banyak orang itu ujar ulama di kitab Irsyadul Ibadah itu bukan hanya orang awam aja, orang yang berilmu pun kadang-kadang ada perhatian masalah batis ini, ada nang kayak ini, banyak nang kayak ini sembahyang. Nah, kan semuanya anggota tubuh kita tuh harus dihadapkan ke kiblat seberataan. Nah, bila dihadapkan ke kiblat itu berarti batis tuh kayak ini kena rata kayak ini. Dan kebanyakannya kayak ini orang sembahyang kayak atas itu kiblatnya. Padahal kiblatnya ke arah sana misalnya nih. Nah, sembahyangnya kayak ini. Nah, itu banyak, bukan hanya orang awam aja tapi orang-orang yang berilmu pun kadang-kadang kurang perhatian masalah anakan batis tadi. Kemudian wa yura'i wa minhu qauluhu ta'ala, dan Allah berfirman as-safinatul jiyad. As-safinatul jiyad, mereka itu cepat dan lambat ketika berlari. Nah, as-safinatul jiyad itu cepat dan lambat pada berlari. Ya, maksudnya kalau diumpamakan batis tadi, batis itu kada rata, ya, ada nanti ke muka, ada nanti ke belakang letak batisnya. Nah, ini dilarang dalam salat oleh Rasulullah. Kalau di zaman Nabi itu kan, Nabi sebelum melakukan sembahyang berjamaah itu Nabi Muhammad itu berjalan dulu di tengah-tengah jamaah shaf itu, dilihati oleh Nabi Muhammad. Batis itu tuh kada boleh, ada sebagian sahabat tuh nong takam muka batis harus rata berataan, apa nih ujung jari ini harus rata berataan. Kemudian batis itu bersampuk lawan batis nang sebelah kawan nang dihiga. Jadi kada ada celah setan tuh nak masuk ke dalam saf tuh kada ada, diatur oleh Rasulullah sebagaimana saf-saf orang yang berperang. Dan Nabi itu biasanya bisa Nabi sorangan atau sahabat yang masuk ke dalam saf itu meratakan saf. Dan di zaman Nabi itu meratakan saf itu dengan pedang. Jadi ada sahabat tuh yang membawa pedang, nah kayak gitu nah. Jadi kalau berjalan di tengah-tengah saf ini meratakan, bila ada yang takam muka bisa hilang nih hidung nih tak timpas orang. Jadi maka itu ambil hawir-hawir di tengah saf supaya barisannya rata bujur-bujur. Jadi jangan ada yang tak undur tak ke belakang, jangan ada yang tak ke muka. Karena meratakan saf itu di zaman Nabi pakai pedang. Nah, jangannya pedang yang ada di muka kan dari kumpang ini dibuka langsung dihawir-hawirakan itu di tengah-tengah saf itu. Nah, supaya jangan ada nang tak undur tak ke muka. Dan harusnya pun kita dalam berjamaah itu memang aturannya seperti itu lah. Jadi harus melihat kita nih kanan kiri ini harus sudah rata bujur-bujur. Ataupun imamnya misalnya sawu sufufakum, ya ratakanlah saf-saf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, karena kesempurnaan saf itu adalah sempurna sembahyang. Kalau di Makkah itu kan biasanya kita dengar tuh sawu gitu kan. Nah, sawu itu artinya ratakan, artinya sempurnakan. Orang Banjar kada paham apa aja imamnya bakuya sawu aja kieu ya. Anak sembahyang bakuya buah sawu dulu, sawu padahal sawu itu maksudnya ratakan sawu sufufakum. Hadza ma yura'ihi fi rijlaihi, dan bermula ini adalah sesuatu yang memelihara dia pada kedua kaki, indal qiyami ketika berdiri, wa yura'i fi rukbataihi, dan memelihara dia akan dua lututnya, wa maq'adi nitaqihi al-infil intisabi, dan meratakan tempat duduknya, wa amma ra'suhu, dan adapun kepalanya, insya'a tarakahu ala istiwa'i fil qiyam, bila dia menghendaki untuk rata dalam berdiri, wa insya'a ataraka, dan jika dia kehendaki menunduk sedikit,
Wal itraqu aqrabu lil khusyuk, dan menundukkan kepala ketika salat itu adalah lebih mendekatkan kepada khusyuk. Nah, kalau awak ini kan memang kita disuruh rata, jangan tabungkuk kita nih. Namun amang kawa awak dilurusakan, jangan bebungkuk sembahyang. Terkecuali memang orang sudah tabungkuk pada hulu, ada bapak, ada kawa dirata-ratakan ya kan. Nah, cuman masalah kepala ini sidin kepala ini boleh cagat rata sama nang kayak awak cagat juga. Nah, boleh juga kepala ini ditundukkan. Jadi boleh menongak ke atas kayak itu supaya rata lawan awak, atau kepala ini ditundukkan. Nah, tetapi ujar sidin menundukkan kepala dalam salat itu lebih menghampirkan kepada khusyuk. Jadi kalau kita sembahyang tuh bertunduk itu lebih akan mendekatkan kepada khusyuk. Wa aghaddu lil basar, kemudian menundukkan kepala itu lebih menjaga bagi penglihatan mata, supaya mata kita nih jangan liar aja kita nih. Bila kita berdongak ke atas itu kita macam-macam yang dilihat. Jadi bila bertunduk nih kita cuma satu tujuan, satu penglihatan aja, yaitu tempat sujud. Wal yakun basaruhu mahsuran ala musallahu, dan hendaklah penglihatan matanya itu tertuju kepada tempat sujud, tempat dia salat. Jadi kada keluar dari batas inya sembahyang tadi. Kayak kita misalnya pakai sajadah itu kada keluar pandangan mata kita tuh daripada tempat kita sembahyang sajadah tadi. Nah, itu manfaatnya kita sembahyang tuh bertunduk lah, ditundukkan kepala. Ujar ulama itu dikatakan di kitab lain itu disebutkan semakin akhir zaman itu pandangan manusia dalam salat ini semakin benaik. Nah, kalau di zaman Nabi itu sahabat tuh sembahyang yang dilihat itu telapak batis. Saking mereka tuh khusyuknya tuh melihat telapak batis, bertunduk benar sembahyang. Supaya jangan kemana-mana, mata hati inilah bertunduk melihat telapak batis. Nah, semakin akhir zaman semakin bertinggi pandangan, benaik. Akhirnya semakin akhir zaman ini semakin tinggi pandangan, ada nang ke muka, ada nang ke kanan ke kiri, ada nang ke pelapon, malah melihat mata ini lah. Nah, jadi semakin akhir zaman ini memang kekhusyuan sembahyang kita ini semakin kurang ya kah? Beda dengan zaman Nabi itu mata sahabat itu semuanya tertunduk ketika sembahyang. Apabila kita melihat kemana-mana, jelas sudah biar pandangan hati kita ini ada kawan khusyuk, kurang khusyuk kita. Lihat macam-macam di muka, apalagi kawan yang di muka ini baju partai misalnya tulisannya. Siapakah yang di muka ini misalnya nih, dukung nomor berapa misalnya. Nah, itu berpikir kemana-mana, pikiran kita tuh siapa nang manang aja, satu kedua aja. Nah, makanya bertunduk tuh supaya menjaga pandangan, menjaga hati. Dan bagus juga aja guru-guru kita tuh bilanya kita tuh sembahyang diandak di tempat sujud tuh apa kain putih ya kan, kain putih itu supaya kita ini jangan warna-warni nih di hati kita nih, supaya satu warna aja, satu tujuan aja. Kemudian kita sajadah juga misalnya macam bergambar-gambar kan, andaki kain putih atau sorban kanang putih supaya hati kita ini lebih mudah terjaga. Nabi itu kan pernah menegur Siti Aisyah karena dinding kamar Siti Aisyah itu bergambar-gambar, pohon, bergambar kambang macam-macam. Akhirnya Nabi Muhammad menyuruh ujar Nabi, wahai Siti Aisyah, lepas wahai Siti Aisyah dinding kamar ikam itu. Karena jangan Nabi bila aku melihat ke dinding kamar ikam itu, sembayangku pada khusyuk jadinya. Artinya disuruh oleh Nabi Muhammad sesuatu yang macam-macam gambar-gambar itu dilepas supaya menjaga kekhusyuan sembahyang. Karena kita ini kan wah ini macam-macam, khususnya kayak mau karena beginian aja kan macam-macam, kalau berwarna-warna ya lah, wah ini warna-warna macam-macam. Ya supaya jangan terganggu dengan penglihatan macam-macam tadi, sembahyang jangan palingau-palingau. Lihat khusus tempat sujud sembahyang aja. Kalau di zaman dulu mukana itu khusus putih aja, ada hari itu nang habang hijau kuning itu ada. Apalagi nang sampai nang gambar-gambar Upin-Ipin macam-macam misalnya telah kayak itu tah. Di zaman dulu tuh putih aja, hari itu putih seberataan. Ya wah ini sudah semakin akhir zaman ini kan semakin macam-macam lah.
Ya kan Bapak jawab yang penting menutup aurat gitulah, yang penting menutup aurat. Kainnya pulang tebal, pulang kada kelihatan warna kulit ya kah? Itu sah aja. Cuman tadi kita nang berada di belakang orang nang berwarna-warni tadi itu ya dijaga pandangan supaya jangan terganggu. Wal yakun basaruhu mahsuran ala musallahu, hendaklah penglihatannya itu jersidin tertuju hanya kepada tempat dia salat. Alladzi yusalli fihi, yang salatlah ia atasnya. Nah, tempat salat ini seperti sajadah umpama. Fa illam yakun lahu musallan, dan jika dia tidak memiliki tempat salat, tidak memiliki sajadah, fal yaqrub min jidaril haiti, maka hendaklah dia mendekat kepada dinding bangunan. Nah, dinding bangunan tuh kayak misalnya tihang kah mama, atau dinding langsung dinding bangunan kah. Nah, supaya apa kita mendekat itu? Supaya mata kita ini jangan keluar dari batas tadi, batas yang akhir kita melihat tadi. Kalau sajadah itu kan sudah ada batas kita tuh kan, sampai mana batas kita sembahyang. Nah, kalau kita kada bisa sajadah, nah maka kita menghadap kepada dinding atau tiang. Aul yahut tahatan, atau dia itu menggaris akan satu garisan. Nah, kalau misalnya jauh juga pada dinding jauh umpama tiang masjid jauh, nah maka digores saya di kiri di muka kita nih, sampai mana kita batas apa? Batas kita sembahyang, kayak batas kita sajadah aja, kayak diulah berkotak itu nah. Nah, kalau di zaman Nabi itu kan sembahyangnya sahabat tuh di atas apa? Di atas pasir. Jadi nyaman menggores pakai goresan, digores, diulah berkotak supaya jangan keluar pandangan kita daripada yang kita ciri itu deh. Ya, kita di dalam masjid ini misalnya kada pakai sajadah, kemudian pulang di apa keramiknya ini kada ada pembatasnya, kita anakin apa kan misalkan tasbih kayak di muka kita sini ya kan, anak tasbih supaya jangan keluar batas pandangan kita tuh daripada batas kita sembahyang tadi. Dan orang yang lalu di muka kita pun nyaman hendak lalu di muka kita, jangan masuk dari batas yang kita andaki apa tasbih tadi. Sejadah kan orang kada boleh masuk di sejadah kita itu melewati pas sembahyang. Namun kita kada ada batas sama sekali. Ini misalnya masjid ini rata seberataan, kada ada garis-garisnya, sajadahnya kada ada. Nah, itu kena kasihan karena orang yang lalu untuk melewati di muka kita itu hukumnya kada boleh. Kada boleh melalui di muka orang yang sembahyang. Ujar Nabi itu napa berdiam puluhan tahun ya Rasulullah menuntungakan orang sembahyang umpama nih, lebih baik daripada melintas melewati dalam depan orang sembahyang. Dan Nabi itu kan menyuruh bila ada orang lalu Nabi di muka kita sembahyang itu kita tahan pakai tangan kita ya kah, tahan kayak ini supaya jangan lalu ya, supaya jangan lalu di muka kita sini batas yang kita sudah kita garis tadi. Nah, kalaupun misalnya ini memaksa lalu juga aja Rasulullah nih, dipaksanya mengerasi anak lalu, maka ujar Rasulullah bunuh aja yang lalu tadi, bunuh. Kenapa? Karena yang lalu itu aja Nabi bukan manusia, itu setan. Nah, setan yang berbentuk manusia adalah. Karena bujur-bujur manusia orang yang beriman, orang beragama, kada mungkin dia melintasi di depan orang sembahyang. Nah, jadi hendaknya jar Nabi digoreslah akan satu goresan, fa inna dzalika yuqassiru masafatal basar, maka yang demikian itu adalah memperpendek akan jarak penglihatan. Jadi penglihatan mata kita itu kada keluar daripada batas yang sudah kita ciri tadi atau kita garis tadi. Wa yamna'u tafarruqal fikri, dan mencegah yang demikian itu daripada camuhnya pikiran. Nah, di sini ulun bahari belajar lawan guru Munawwar, ini artinya tafarruqa di sini camuhnya sih dia. Karena bila kita mata ke lain-lain kan kemana-mana melihat. Nah, ini pikiran kita kena camuh. Wal yahdar ala basarihi ayujawiza atrafal musalli, dan hendaklah takut orang yang sembahyang itu melewati penglihatannya itu daripada ujung tempat dia salat. Kalau yang bersajadah itu jangan melewati pandangan mata kita ini daripada ujung sajadah tadi. Wa hududil khati, dan melewati daripada batas akan garisan.
wal yadum ala hadzal qiyam kadzalik, dan hendaklah mengekalilah dia berdiri seperti yang demikian itu ilar ruku'i, sampai tibanya waktu ruku', min ghairi iltifatin, tanpa menoleh. Hadza adabul qiyam, dan bermula ini dari sini adalah adab orang berdiri, atau adabnya kita berdiri sembahyang tadi, jangan menoleh kemana-mana, pandangan kita tertuju hanya kepada batas kita sembahyang, dan berdirinya pun harus tegak, ya kah? Nah, kepala bagus ditundukkan supaya mendekatkan kepada khusyuk dan menjaga pandangan mata. Fa idza stawat qiyamuhu, dan apabila telah sempurna dia berdiri. Nah, ini belum memulai sembahyang, inilah hanya memulai cara kita berdiri. Apabila sudah sempurna berdiri, wastiqbaluhu, dan sudah sempurna menghadap kiblat, wa itraquhu, dan setelah sempurna dia menundukkan pandangan, falyaqra qul a'udzu birabbin nas tahassunan bihi minasyaitan, maka hendaklah dia membaca qul a'udzu birabbin nas, agar terpelihara dengan itu qul a'udzu birabbin nas tadi daripada syaitan. Nah, ini sunat hukumnya, kita sebelum memulai takbiratul ihram itu baca dulu surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, ini agar apa? Agar terjaga daripada godaan syaitan. Dan sunnah ujar ulama di kitab layan itu disebutkan sunnah imbah kita membaca surah An-Nas ini, kemudian pulang membaca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Nah, setelah itu sunnah hukumnya meludah ke sebelah kiri, tapi meludah nang angin-angin aja, nang ambon aja. Ada nang meludah babujuran jangan juga dihiga kena terus dia meludahin nang dihiga harap botol dihiga ya kan. Nah, meludah biasa aja, tenang bawa angin-angin aja, tenang ambon-ambon sedikit aja lah. Karena mengada amunnya meludah babujuran bisa nang dihiga, bisa menampar ya kan. Meludah babujuran jangan, ini model angin aja deh. Maksudnya apa meludah ke kiri itu supaya kita mengusir setan. Karena setan tuh datang tuh di sebelah kiri, datangnya dari sebelah kiri. Nah, kita baca ta'awuz tadi, baca surah An-Nas, nah itu ludahkan ke sebelah kiri agar kita tuh mengusir setan. Tapi jangan melihati muka kawan, karena dikiranya dipadakan setan kawan non higanya, jangan tersinggung pulang. Apa aja kawan jangan-jangan lawan aku lihat setan, jangan. Beri isyarat aja tuh, isyarat untuk mengusir setan. Nah, kayak kita membaca apa tuh Hizib Nawawi itu kan ada juga orang membaca nang kemuka 3 kali beludah ya lah, ke belakang 3 kali, ke kanan 3 kali, kiri 3 kali, itu kan ada di kita membaca Hizib Nawawi itu. Nah, seperti itulah kita untuk membaca An-Nas tadi lawan ta'awuz tadi, nah, beludah ke sebelah kiri. Nah, ini jarang kita menggawin kayak itu telah. Kenapa jarang? Karena sopan kira-kira ya lah, beludah kayak kiri, meludah kada tahun, apa aja pindah beludah-ludah. Sama-sama paham aja kada apa-apa. Summal yati bil iqamah, kemudian setelah itu engkau datangkanlah dengan qamat. Nah, baru setelah kita sempurna berdiri ya lah, kemudian pikiran kita sudah tenang, kemudian memulailah dengan qamat. Wa in kana yarju hudura man yaqtadi bihi falyu'adzin awalan, dan jika menghendaki dia itu berharap hadirnya orang yang mengikut dengan dia, maka hendaklah azan pertama kali. Nah, bila kita berharap ada yang hendak mengumpati kita berjamaah, nah maka jadian disunahkan apa azan dahulu. Karena azan ini kan panggilan, artinya masuknya waktu agar orang itu berbondong-bondong sembahyang berjamaah. Nah, tapi bila kita sembahyang soranganan aja atau kada ada yang ditunggu-tunggu juga, nah langsung qamat aja kada apa-apa. Sumal yahdurin niat, kemudian setelah azan tadi atau setelah qamat hendaklah engkau hadirkan akan niat, hendaklah dia hadirkan akan niat. Wa huwa ayyan wiya fi dhuhri masalah,
seperti bahwa dia berniat pada sembahyang zuhur umpamanya. Wa yaqulu biqalbih, dan dia mengucapkan dengan hatinya, uaddi faridataz zuhri lillahi ta'ala, aku menunaikan akan fardu zuhur karena Allah Ta'ala. Nah, tapi mengucapkan ini dalam hati lah, sahajaku menunaikan kefarduan sembahyang zuhur karena Allah Ta'ala. Itu cukup aja sudah, nah itu niatnya, karena sudah ada di situ qasad, ta'arud ta'yin, uaddinya itu qasad, ya kan, faridatanya itu ta'arud, zuhurnya itu adalah ta'yin. Sahajaku menunaikan atau sahajaku sembahyang fardu zuhur. Liyamizaha biqaulihi uaddi anil qada, supaya terbedalah jasidin dengan ucapan uaddi tadi, atau aku tunaikan itu daripada sembahyang qadaan. Nah, kalau kita mengucapkan uaddi itu kan artinya adaan itu supaya terbeda kita ini sembahyangnya sembahyang qadaan. Kalau adaan itu bahasa kita sembahyang dalam waktunya, ya kan? Kalau qadaan itu sembahyang sudah keluar waktu. Jadi disebut adaan atau uaddi tadi supaya ada beda antara adaan dengan qadaan. Wa bil faridati anin nafli, dan disebut kalimat faridah tadi, sahajaku sembahyang atau sahajaku menunaikan fardu. Nah, disebut fardu itu supaya terbeda daripada sembahyang sunnah, supaya jelas kita ini sembahyangnya fardu kah sunnah kah. Wa bil zuhuri, dan kemudian disebut nama sembahyangnya sembahyang zuhur umpama, supaya terbeda daripada sembahyang asar wa ghairihi atau sembahyang yang lain. Nah, disebut pulang nama sembahyangnya supaya tahu, supaya jelas kita ini sembahyang apa, sembahyang zuhur kah, asar kah. Nah, itu 3 macam itu yang wajib disebut dalam niat lah. Qasad untuk melakukan sembahyang, kemudian ta'arud fardu atau sunnah, kemudian ta'yin nama sembahyangnya. Nah, cuma menyebutnya tadi dalam hati lah, dalam hati itu yang wajib kita sebut dalam hati niat. Wal takun ma'aniya hadhil alfaz hadiratun fi qalbih, dan hendaklah makna-makna ini lapas disidin hadir di dalam hatinya. Fa innahu huwan niyatu, maka bahwasanya yang dalam hati itulah yang disebut niat. Wal alfazu mudzakiratun wa asbabun lihuduriha, dan bermula lapas yang kita ucapkan di mulut itu adalah hanya sebatas pengingat ataupun sebab-sebab bagi hadirnya hati. Nah, jadi kenapa kita tuh disuruh melapaskan niat di mulut nih? Ini supaya kita membuat kita ingat kita ini sembahyang apa nang kita gawe, supaya menambah khusyuk dalam hati. Lalu disebutlah lapas di muntong. Tapi lapas itu kan sunat aja hukumnya lah, yang wajib itu yang diucapkan di hati. Tapi mazhab kita Syafi'i malah yang kita ucapkan di lapas di montong, di hati kita ucapkan dengan niat tadi, itu malah lebih afdal ya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena menggabung 2 anggota tubuh dalam beribadah. Nah, melapaskan dengan lidah itu adalah ibadah zahir. Nah, kemudian berniat dengan hati itu ibadah batin. Nah, bila kita membaca lapas di montong, kemudian di hati berniat, nah ini 2 ibadah yang tergabung di situ, ibadah zahir dengan ibadah batin. Nah, jadi kalau mazhab kita Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, sunat hukumnya melapaskan niat. Nah, adapun mazhab Imam Abu Hanifah itu kena ada sunat hukumnya. Ada sunat melapaskan niat, cukup berniat itu di hati aja, kada perlu mengucapkan di montong. Bahkan mazhab Abu Hanifah itu karena beliau berniat sembahyang tuh mulai rumah pun jadi aja sudah. Kalau tolak mulai rumah, misalnya aku hendak sembahyang isya misalnya sampai ke masjid, nah itu cukup langsung mengangkat takbir aja, kada usah lagi berniat karena sudah dimulai rumah berniat sudah. Tapi itu mazhab Abu Hanifah lah, mazhab kita Syafi'i berniat itu ketika kita mengangkat takbiratul ihram. Kalau berdahulu daripada takbir itu namanya aja Imam Syafi'i bukan niat, itu namanya mencita-cita, ya kan? Mencita-cita itu kan lain pada niat. Dan Nabi pun sidin ketika beliau berhaji umrah itu Nabi menyebutkan lapas hajjan wa umratan, hajjan wa umratan, jadi labbaik hajjan wa umratan. Inggih pun ya Allah ulun berhaji, ulun berumrah.
Artinya Nabi Muhammad mengucapkan lapas niat untuk berhaji, untuk berumrah dengan mulut sidin. Nah, padahal orang berniat haji umrah itu kan cukup di hati aja, jadi aja sudah. Cuman Nabi mengajarkan kepada kita mengucapkan dengan lapas di mulut itu adalah hukumnya sunnah. Wa yajtahida ayyastadima dzalika ila akhir takbir, dan dia bersungguh-sungguh mengekali itu niat sampai dengan akhir takbir, hatta la ya'zubu, sampai tidak ada kosong ketika takbir tadi. Kan yang namanya takbir itu mulai lapas huruf alif Allah sampai huruf ra akbar, itu takbir katanya. Jadi kita berniat itu jangan kosong hati kita mulai alif Allah sampai huruf ra akbar itu. Nah, jadi mulai kita mengangkat tangan Allahu Akbar. Nah, sampai bar itu jangan ada kosong di itu. Kita isi bertahan di hati kita saja sembahyang fardu zuhur. Karena yang kita wajibkan berniat itu handap aja, jadi Allah Akbarnya pun kada panjang-panjang. Karena yang kita disebut itu kan 3 aja, sahaja sembahyang fardu zuhur. Nah, membaca takbirnya paling kita 1 mat aja Allahu Akbar, itu aja. Namun kita membaca panjang itu berarti yang disambat tuh keberatan disambat berarti Allah panjang benar. Itu pasti yang disambat dalam hati itu sahaja sembahyang fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Nah, ya panjang benar jadinya sampai habis ya hanya bar jauh ujungnya aja kan. Tapi dapat pahala sunnah kan kita bila sambat beratan itu kan sunnah, pahala sunnah dapat. Nah, cuma kita nang bila hendak nang ringkas saja tadi, yang penting 3 tadi, nang sahaja sembahyang fardu nama sembahyangnya. Adapun menghadap kiblat ujar ulama itu sunat aja, karena bila kita sudah berdiri menghadap kiblat disambat kada disambat ya menghadap kiblat kada sudah. Atau pulang apalagi mengikut imam, bila kita berdiri di belakang imam berarti jadi makmum karena menyebut makmuman itu sunat aja. Nah, bila berdiri di paling muka berarti imam, disambat jadi imam jadi aja sudah, kalau disambat pun jadi aja. Nah, terkecuali karena menyebut imaman makmuman ini yang wajib pada sembahyang Jumat. Nah, kalau sembahyang Jumat wajib menyebut imaman atau makmuman. Nah, kenapa? Karena sembahyang Jumat itu wajib berjamaah. Nah, kalau sembahyang yang lain kan hukumnya sunat muakkad aja atau fardu kifayah. Namun sembahyang Jumat itu kada disambat mengikut imam atau jadi imam, kada dapat pahala Jumatnya. Ada sah Jumatnya karena wajib berjamaah. Nah, begitu pula menyebut empat rakaat. 4 rakaat itu sudah terwakili sudah dengan nama sembahyangnya, sembahyang Isya. Isya itu jelas sudah 4 rakaat ya kan, disambat kada disambat ya jelas saja di mana-mana aja Isya itu pasti 4. Atau adaan itu dalam waktunya. Nah, bila kita menggawi sembahyang dalam waktunya berarti adaan ngarannya. Bila di luar waktu berarti qadaan. Lillahi ta'alanya bang ya wajiblah menyebut lillahi ta'ala, sunat juga hukumnya. Karena memang ibadah itu seberataan ditujukan ampun Allah berataan. Yang menimbulkan di hati kita ini karena manusia, karena pandangan manusia itu datang daripada kita aja. Ibadah itu sebujurnya tujuan kita berataan itu memang untuk Allah, tujuan utamanya. Ada yang lain. Nah, jadi mengekalkan bersungguh-sungguhlah dia mengekalkan itu niat sampai dengan akhir takbir sehingga tidak hilang, tidak kosonglah itu niat dalam takbir tadi jasidin. Fa idza hadara fi qalbihi dzalika, apabila telah hadir dalam hatinya yang demikian itu, falyarfa' yadayhi, hendaklah dia mengangkat akan 2 tangannya ila hadwi mankibaihi, sampai memintangi atau membetuli 2 bahunya. Ba'da irsalihima bihaisu yuhadhi bikaffaihi mankibaihi, sekira-kira memintangilah dengan 2 telapak tangannya itu akan 2 bahunya. Wa ibhamaihi syahmatai uzunaihi, dan 2 ibu jarinya memintangi akan 2 lalamakan telinganya.
wa bi ru'usi asabihi ru'usa uzunaihi, dan ujung telunjuknya itu berpintangan dengan ujung dua telinganya. Nah, jadi batas kita mengangkat tangan itu, nah jadi kayak inilah telapak tangan ini berpintangan lawan bahu sini. Jadi jangan tak turun tak ke bawah kayak itu, jangan. Kemudian tak angkat ke atas gitu, jangan juga. Jadi harus telapak tangan ini berpintangan lawan bahu sini. Nah, pintangan lawan bahu sini. Kemudian telunjuk ini, ibu jari ini di sini berpintangan lawan lelamakan sini. Lelamakan telinga nih, berpintangan sini. Kemudian ujung jarinya ini pulang di atas ujung telinga. Nah, ini. Jadi jangan tak ke atas gitu, jangan tak ke bawah, jangan juga. Sekira-kira ibu jari ini berpintangan lawan lelamakan sini. Itu caranya. Dan kada usah digatokakan ini, ya dosa aja, ada dong sembahyang digatokakan ini. Mau dirasa kurang pas kira-kira mungkin begatok ya. Ancak lu melihat terus sembahyang gitu ya. Ya Allahu Akbar, jadi gatokakan gitu. Supaya pas kalau kira-kira supaya mampasakan lalu digatokakan gitu. Ya kada apa-apa aja Bang, itu kada membatalkan juga tah. Cuman kada datang ulun menang di kitab digatokakan nenek telunjuk nih, tapi nang iya tahu berpintangan ya kah, ibu jari berpintangan lawan lelamakan telinga. Nah, kemudian hendaklah telapak tangan itu dia hadapkan kepada kiblat. Wa yakunu muqbilan bikafaihi wa ibhamaihi ilal qiblah, dan hendaklah dia menghadapkan dengan telapak tangannya dan jari dan ibu jarinya itu kepada kiblat. Wa yabsutul asabi'a wa la yaqbiduha, dan hendaklah dia uraikan akan jari-jarinya, wala yaqbiduha, dan jangan menggenggam akan dia. Wala yatakallafu fiha tafrijan, dan jangan memberatkan padanya itu merenggangkan, wala dhamman, dan tidak pula menggenggam. Bal yatrukuha ala muqtada tabiha, tetapi dia biarkan atas tuntutan tabiatnya. Nah, jadi telapak tangan kita ini jangan dirapatakan benar, jangan juga direnggangakan benar ini, jangan juga. Jadi sedang-sedang aja, biar aja seadanya. Kayak apa tangan kita angkat gitu, pastikan biasanya kita mengangkat biasa kan, berarti ada ranggang-ranggang sedikit, ranggang benar ada juga. Namun kita ranggangkan ini kan berarti kadang-kadang memberatakan supaya diranggang-ranggangkan. Nah, dirapatakan kayak ini pun memberatakan juga. Jadi biar aja seperti tabiat tangan kita tuh, bila kita angkat ini pasti terbuka sedikit ya kan, ranggang sedikit. Dan hadapakan telapak tangan itu kepada kiblat. Idnukila fil asar an-nasru wadhammu, karena telah dinukil dalam riwayat, dalam hadis bahwasanya ada riwayat yang menyuruh membuka dan ada yang merapatkan. Jadi digabung dua riwayat tadi, ada yang menyuruh merenggangkan, ada yang menyuruh merapatkan. Nah, maka yang diambil jalan tengahnya, artinya rapat benar kada jua, ranggang benar kada jua. Wa hadza bainahuma, dan ini antara keduanya fahuwa aula, lebih utama. Antara keduanya ini artinya antara rapat benar kada, ranggang benar kada, itu aula, lebih utama di sini. Wa idza istaqarrat al-yadani fama fi maqarrihima, dan apabila telah tetap kedua tangan tadi di tempat keduanya, ibtada at-takbir, memulailah ia dengan takbir, ma'a irsalihima, beserta mengulur akan keduanya, wa ihdharin niat, dan menghadirkan dia akan niat. Nah, jadi membaca takbirnya ini karena ada macam-macam caranya. Nah, kalau di sini di kitab Imam Ghazali di sini kita membaca takbir itu bila sudah berandak di sini. Jadi tangan itu sudah berandak di sini, hanya Allahu Akbar. Jadi baranya itu pas berandak tangan kita di sini, di bawah dada, di atas pusat. Jadi memulai Allah Akbarnya itu sudah tangan sudah banyak di sini. Jadi anak di sini dulu, bila sudah pas andakannya di sini, hanya
Allahu Akbar. Nah, itu satu cara. Nah, cara yang kedua ulang bisa mulai bawah langsung. Mulai bawah Allahu Akbar. Jadi seberataan nih mulai mengangkat sampai tuntung kita mandek di bawah dada sini. Itu berataan bacaan Allahu Akbar tadi. Nah, cara yang ketiga ulang ada juga mulai bawah Allahu Akbarnya. Habis baranya itu sampai di atas ini. Jadi Allahu Akbar. Ya, jadi turun ke bawah ini kada membaca lagi, tinggal mandak ke bawah aja. Nah, cuman yang cara Imam Ghazali di kitab Ihya di sini beliau menyuruh tangan kita tuh diandak di sini dulu, andak di sini dulu, hanya kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau cara yang kedua boleh mulai bawah Allahu Akbar. Atau salah aja tuh hendak memilih yang sempurna mulai bawah sampai ke andak tadi, atau mulai di atas turun ke bawah membacanya, atau mulai bawah ke atas sampai di atas habis baranya nah. Itu bujur aja beratan ada riwayat daripada hadis Rasulullah. Yang penting membaca Allah Akbar itu karena suara kita dikeluarkan, jangan dinyaringakan supaya mendengar telinga kita. Karena membaca takbiratul ihram itu hukumnya termasuk rukun sembahyang dan termasuk rukun qauli, wajib didengar telinga. Nah, bila kita membaca Allahu Akbar takbiratul ihram itu karimut montong aja suaranya kada mendengar, kada sah sembahyang. Karena kada sempurna rukun qaulinya. Rukun qauli itu artinya rukun yang dibaca di mulut dan didengar, wajib didengar telinga. Nah, kalau takbir yang lain kada apa-apa kita biar babaya karimut montongnya kada apa-apa. Yang penting nang waktu takbir pertama itu nang wajib mendengar telinga. Yang lain itu sunnah aja. Nah, kemudian summa yadha'a wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahkan mengamalkannya, mudah Allah mengampuni dosa kita, orang tua kita, dosa guru-guru kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, mudah terkumpul beratan dalam surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah kita seberatan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, wa iman husnul khatimah. Masuk surga bigani hisab ala hadin wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlas wa talabil ilmi wa bi nashrihi wa bi ilmi ta'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد